segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti sebagai pedagang para pakaian bekas di Pasir siapa Pak? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Ya. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah ya? Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya, hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Aturannya kapan keluar Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama pedagang Pak? Oh? Kenapa nggak Menteri Perdagangan? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Nggak, maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasi kan aturannya itu Pak. Kenapa memberantas Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti aja? Itu kan bea cukai, pasti kan yang nyaga bea cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di bea cukai yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, bea cukai, pajak dan lain-lain ya. Berarti juga PMK ya Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal. Ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih Pak kalau ada penolakan dari para pedagang? Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan dibahas. Ya saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, UMKM kita lah. Pak, satu lagi Pak. Pak, ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Nasan Asmi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Kenapa? Di kabinet pemerintahan Pak. Nah, itu gimana? Mana indeksnya deh? Gambar saya tunjukin ya. Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu dan anak saya, tapi sekarang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk.